Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nasional, narapidana, tawuran lahan narkoba. Peredaran narkoba di dalam LPG Pinang diduga menjadi pemicu bentrokan antar kelompok napi. Petugas LP ditengarai terlibat. Tawuran massal kembali terjadi di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan (LPG Pinang, Jakarta Timur, Selasa siang pekan lalu. Pertikaian kali ini melibatkan bendera arek di satu pihak dan kubu awak di lain pihak. Kubu pertama terdiri dari narapidana (napi) asal Jawa Timur yang dibantu tetangganya napi asal Jawa Tengah. Yang kedua, kelompok napi asal Sumatera Utara yang didukung sejumlah napi asal Maluku. Masing-masing berkekuatan ratusan personel dengan aneka rupa senjata. Ada panah, tombak, linggis, kapak, dan potongan besi. Awalnya hanya perang mulut antara Bakarudin 50 tahun dari kubu arek dan Arsad 40 tahun dari kubu awak. Tiba-tiba Arsad dibela Jos Matua Pelua, tokoh kubu Maluku. Bakarudin mengadu ke kelompoknya yang lantas menyerang kubu Ambon dengan panah. Dua napi terkena panah. Kubu Ambon yang dibantu grup Tapanuli balik menyerang. Awalnya sekitar pukul 14.00, perkelahian cuma terjadi di blok 2D dan blok 2E. Tiba-tiba saja tawuran merembet ke blok 1B, 1C, dan 1D, bahkan merebak ke lapangan sepak bola. Akibatnya timbul Tampu Bolon 50 tahun, penghuni blok C, dan Ardin Napitupulu 30 tahun, penghuni blok E tewas. 5 lainnya luka berat. Perang tanding itu baru bisa diredam polisi yang didatangkan dari Kepolisian Resor Polres Jakarta Timur pukul 18.00. Dari tangan para napi, polisi menyita 400 senjata tajam, belum termasuk 40 panah. Polisi juga mendapatkan berbagai perkakas madat berupa alat suntik dan bom pengisap sabu-sabu. Esoknya 20 bangkotan napi dibawa ke markas kepolisian daerah Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Mereka diduga sebagai pemicu meletusnya bentrokan itu. Kami sedang mencari otak pelakunya, kata Kepala Dinas Penerangan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Anton Bahrul Alam. Langkah berikutnya 105 napi dipindahkan ke berbagai LP di Jawa Barat dan Jawa Tengah. LP Cipinang sendiri saat ini menampung 2.200 orang, jauh di atas kapasitasnya yang 1.700 napi. Dari jumlah itu terdapat 900 napi yang dihukum karena kasus narkotika dan obat-obatan berbahaya narkoba. Para napi narkotika itu disebut-sebut sebagai biangnya keributan. Sinyalemen ini diakui Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra. Anda bayangkan, kalau di lingkungan kita ada 2 atau 3 pengedar narkotika saja sudah meresahkan, kata Yusril.
apalagi kalau ada 900 dalam lingkungan yang sama. Tawuran antar napi kali ini menurut seorang perwira polisi di Polres Jakarta Timur terjadi karena rebutan lahan peredaran narkoba. Napi menghuni Blok 2E menuding napi di Blok 2F telah merebut konsumen narkoba yang menghuni sel-sel di sebelahnya yang terletak di Blok 1C, 1D, dan 2D. Rebutan lahan ini memicu pertengkaran. Adu mulut itu kemudian memicu tawuran massal antar napi yang kebetulan berbeda etnis. Di LP Cipinang kini ada 3 kelompok dominan napi yang terhimpun berdasarkan etnis, yakni kubu Surabaya, Medan, dan Ambon. Kelompok Arek yang beranggotakan 400 napi asal Jawa Timur dan Jawa Tengah berkuasa di Blok B, C, D, E, dan F. Adapun kelompok Medan punya anggota sekitar 200 orang. Mereka berkolaborasi dengan kelompok Ambon yang punya kekuatan 50 orang. Koalisi ini berkuasa di Blok 2A, 4A, 2D, 3E, 2F, G, dan kawasan dapur LP Cipinang. Belakangan kelompok Arek berusaha memperluas teritorinya ke blok lain yang dikuasai kelompok Ambon dan Medan. Akibatnya sering terjadi keributan. Sepanjang tahun ini saja terjadi 4 kali tawuran antar kelompok dengan motif perebutan wilayah kekuasaan. Dengan menguasai suatu wilayah, seorang pimpinan napi akan mendapat setoran rutin yang besarnya konon bisa di atas 5 juta rupiah per bulan. Duit itu dipungut dari napi yang kaya, tutur mantan napi kasus narkoba yang pernah ditahan selama 3 tahun di LP Cipinang. Selain itu katanya pula para pimpinan kelompok pun mendapat setoran dari para napi yang menjadi bandar narkoba yang memasarkan barang di wilayahnya. Untuk memasarkan narkoba, para napi kabarnya bekerja sama dengan petugas LP. Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Adi Suyatno mengaku menemukan indikasi persekongkolan itu, tapi katanya ini cuma oknum loh, jangan-jangan oknumnya juga ratusan. Hedi Lugito, Kolis Bahtiar Bakri, dan Gusworo Setiawan. Gatra 13 Oktober 2001 halaman 43.